Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesty Putri Anggelia, NIM 201020404022 dari kelas 3C Tadris Biologi dengan dosen pengampu mata kuliah Ekologi Tumbuhan yaitu Bapak Hendra Lardiman SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pembatas. Pengertian faktor pembatas. Faktor pembatas dapat diartikan sebagai keadaan yang mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi. Faktor pembatas suatu organisme mencakup kisaran minimum atau maksimum dari faktor-faktor abiotik suatu ekosistem. Adapun menurut ekosistem, faktor pembatas adalah faktor-faktor fisika dan kimia atau komponen abiotik yang menentukan apakah organisme atau komponen biotik dapat hidup dan berkembang dalam suatu ekosistem. Jadi istilah faktor pembatas digunakan bagi organisme untuk menentukan daya adaptasinya terhadap faktor fisika dan kimia lingkungan. Adapun macam-macam faktor pembatas. Yang pertama, faktor pembatas fisik. Faktor pembatas fisik bagi suatu organisme kita kenal secara luas, diantaranya cahaya matahari, suhu, dan air. Yang kedua, faktor pembatas kimiawi dan non-fisik. Faktor pembatas non-fisik adalah unsur-unsur non-fisik seperti zat kimia yang terdapat dalam lingkungan akan menjadi faktor pembatas bagi organisme untuk dapat hidup dan berinteraksi satu sama lainnya. Yang ketiga, faktor pembatas tipologi, ekosistem dan indikator. Ekologi suatu organisme atau kelompok organisme tergantung kepada kompleksitas suatu keadaan, diantaranya adalah temperatur, cahaya, air, gas, mineral, dan tekanan tanah dan api. Selanjutnya, hukum minimum Leibig. Bunyi hukum minimum Leibig. Untuk dapat bertahan dan hidup dalam keadaan tertentu, suatu organisme harus memiliki bahan-bahan yang penting diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan. Keperluan dasar ini bervariasi atas jenis dan dengan keadaan. Minimum Leibig menyatakan bahwa pertumbuhan suatu tanaman akan ditentukan oleh unsur hara esensial yang berada dalam jumlah minimum kritis. Jadi pertumbuhan tanaman tidak ditentukan oleh unsur hara esensial yang jumlahnya paling sedikit. Dengan demikian, unsur hara ini dikatakan sebagai faktor pembatas karena dapat membatasi pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman tergantung kepada zat atau senyawa yang berada dalam keadaan minimum atau apabila keadaan steady state, yaitu energi dan materi seimbang antara input dan output. Adapun hukum toleransi Selford. Bunyi hukum toleransi Selford, kehadiran atau keberhasilan suatu organisme tergantung kepada lengkapnya kompleks keadaan, ketiadaan atau kegagalan suatu organisme dapat dikendalikan oleh kekurangan atau kelebihan secara kualitatif atau kuantitatif dari salah satu beberapa faktor yang mungkin mendekati batas-batas toleransi organisme tersebut. Hukum toleransi Selford menyatakan bahwa untuk setiap faktor lingkungan suatu jenis organisme mempunyai suatu kondisi minimum atau maksimum yang mampu diterimanya. Di antara kedua harga ekstrim tersebut merupakan kisaran toleransi dan di dalamnya terdapat sebuah kondisi yang optimum. Dengan demikian, setiap organisme hanya mampu hidup pada tempat-tempat tertentu saja, yaitu tempat yang cocok yang dapat diterimanya. Di luar daerah tersebut, organisme tidak dapat bertahan hidup dan disebut daerah yang tidak toleransi. Selanjutnya, adapun faktor fisik sebagai faktor pembatas. Yang pertama, temperatur. Organisme yang hidup di air pada umumnya mempunyai batas toleransi yang lebih sempit terhadap temperatur daripada binatang yang hidup di darat, sehingga temperatur penting dan seringkali merupakan faktor pembatas. Temperatur, cahaya, kelembaban,
air, pasang surut umumnya mengontrol kegiatan-kegiatan harian tumbuhan dan binatang. Yang kedua, cahaya. Protoplasma yang terbuka langsung kena cahaya, menyebabkan kematian. Cahaya adalah sumber energi. Cahaya bukan hanya faktor yang vital, tetapi juga suatu pembatas pada kedua tingkat maksimum dan minimum. Oleh karena itu, cahaya sebagai faktor pembatas dan pengontrol. Yang terakhir adalah air. Air untuk fungsi fisiologis perlu bagi semua protoplasma. Dari sudut ekologis terutama sebagai faktor pembatas. Curah hujan sebagian besar ditentukan oleh geografi dan pola gerakan udara yang besar atau sistem iklim. Angin mengandung kelembaban bertiup dari laut menjatuhkan kelembabannya pada lereng-lereng yang menghadap ke laut. Selanjutnya ada pun kisaran toleransi. Kisaran toleransi terhadap suatu faktor lingkungan tertentu. Ada berbagai jenis hewan berbeda-beda. Ada hewan yang kisarannya lebar dan ada hewan yang sempit. Kisaran toleransi ditentukan secara herediter. Namun demikian dapat mengalami perubahan oleh terjadinya proses aklimatisasi atau di alam atau aklimasi di laboratorium. Aklimatisasi adalah usaha manusia untuk menyesuaikan hewan terhadap kondisi faktor lingkungan di habitat buatan yang baru. Aklimasi adalah usaha yang dilakukan manusia untuk menyesuaikan hewan terhadap kondisi suatu faktor lingkungan tertentu dalam laboratorium. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.